Baik, kita lanjutkan tentang kompetensi pustakawan. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan yang harus dimiliki pustakawan. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang perpustakaan. Ini menyatakan bahwa ada 3 kompetensi yang harusnya dimiliki oleh pustakawan, yaitu kompetensi umum atau kompetensi dasar, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi khusus. Ya. Untuk kompetensi umum ada 3 ya. Nah, kompetensi umum merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki pustakawan yang sangat diperlukan dalam melakukan tugas-tugas di perpustakaan ya, tugas-tugas tentunya yang kaitannya dengan pengolahan ya, pengadaan, pengolahan, pelayanan, pelestarian ya, konservasi dan lain sebagainya. Nah, ini apa saja kompetensi umum ini? Yaitu yang pertama mengoperasikan komputer tingkat dasar. Jadi mengoperasikan komputer tingkat dasar ini mengetik di komputer ya, Word, Excel ya, PowerPoint. Nah, itu harus bisa ya mengoperasikan komputer tingkat dasar. Kemudian menyusun rencana kerja perpustakaan. Nah, ini kaitannya dengan menyusun program kerja perpustakaan dalam 1 bulan, kemudian dalam 1 tahun, ya apa saja yang harus dilakukan pustakawan, ya apa yang diprioritaskan, kemudian nanti setelah itu membuat laporan kerja perpustakaan, laporan harian, bulanan, tahunan. Nah, itu setiap apa tahun ya harus dibuat ya. Jadi ketiga hal ini, kompetensi dasar ini merupakan keterampilan ya atau kemampuan eh, yang pertama kali harus dimiliki pustakawan ya, di dalam melaksanakan tugasnya. Kita lanjutkan yaitu yang kedua ya, tadi yang pertama kompetensi umum, yang kedua kompetensi inti. Nah, apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti ya kemampuan pokok ya yang harus dimiliki pustakawan kaitannya dengan kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugasnya di perpustakaan. Jadi kompetensi inti ini mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Nah, ini berarti ini wajib ya, wajib dikuasai. Yang pertama tadi juga wajib, yang kedua ini juga wajib. Ya, kompetensi inti pustakawan ini meliputi melakukan seleksi bahan perpustakaan. Jadi harus bisa ya melakukan seleksi bahan perpustakaan. Nah, ini kaitannya dengan mata kuliah pengembangan koleksi nanti ya. Apa saja yang dilakukan dalam menyeleksi bahan perpustakaan atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kemudian melakukan pengadaan bahan perpustakaan, jadi melalui cara apa saja melakukan pengadaan bahan perpustakaannya. Ya. Kemudian melakukan pengatalogan deskriptif yang kita kenal dengan membuat katalog ya. Jadi harus bisa itu ya melakukan pengatalogan subjek yang kita kenal dengan klasifikasi ya. Jadi ada perbedaan itu pengatalogan deskriptif adalah katalog dan pengatalogan subjek adalah klasifikasi. Nah, kemudian melakukan perawatan bahan perpustakaan. Nah, ini kaitannya dengan pelestarian bahan pustaka ya, preservasi, restorasi. Nah, ini ada 2 hal istilah ya, preservasi, pemeliharaan, restorasi, perbaikan. Nah, nanti akan kalian dalami ya di mata kuliah khusus pelestarian bahan pustaka. Melakukan layanan sirkulasi. Nah, itu bagaimana seharusnya eh, apa kita sebagai pustakawan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan ya
layanan sirkulasi, kemudian melakukan layanan referensi. Sirkulasi dan referensi ini ada dua hal yang berbeda tentang sistem layanannya. Nah, itu akan kalian pahami nanti lebih lanjut. Kemudian melakukan penelusuran informasi secara sederhana. Nah, kalian sendiri sebagai pustakawan harus bisa menelusur informasi secara sederhana. Ya. Bagaimana memahami fungsi dari katalog, tujuan dari katalog itu sendiri, fungsi dari klasifikasi dan tujuan dari klasifikasi itu sendiri. Nah, itu kalian harus bisa memahami. Kemudian melakukan promosi perpustakaan. Nah, ini kaitannya dengan sosialisasi ya perpustakaan kepada masyarakat, kepada pemustaka. Nah, ini harus bisa bagaimana caranya. Ya, ada berbagai cara ya, membuat poster, membuat brosur ya, kemudian kaitannya dengan membuat spanduk misalnya, kaitannya dengan display buku baru. Kalau sekarang kan sudah ada videotron misalnya, nah itu bisa saja ya. Jadi ada beberapa hal promosi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan itu sendiri. Kemudian melakukan kegiatan literasi. Nah, ini kaitannya dengan melakukan kegiatan literasi. Nah, di sekolah sudah ada program namanya Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi pustakawan harus bisa juga ya mendukung kegiatan Gerakan Literasi Sekolah tersebut. Untuk yang di perpustakaannya itu sendiri tentunya menyediakan ya program-program literasi informasi ya, misalnya yang sekarang sudah dipraktekkan di perpustakaan sekolah dasar, misalnya Jukung Baca, Bambu Baca, ya Pohon Baca, ya, banyak itu ya. Kemudian Gerobak Baca. Nah, itu kaitannya dengan melakukan kegiatan literasi informasi dalam berbagai kegiatan yang sudah diinovasi berdasarkan kreativitas pustakawannya. Kemudian kita lanjutkan ya untuk yang kompetensi inti yang terakhir yaitu memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Nah, ini untuk yang sekarang ini ya, tentunya untuk menjawab tantangan ya perpustakaan sekarang ini tentunya perpustakaan harus menyediakan jaringan internet ya. Jadi mahasiswa juga sangat terbantu dengan adanya jaringan internet dalam penelusuran informasi ya. Kemudian tentunya juga kaitannya dengan mengakses buku-buku digital ya, buku-buku dalam bentuk elektronik yang disediakan perpustakaan. Nah, ini kaitannya dengan pustakawan itu sendiri harus bisa ya memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Nah, kaitannya dengan membuat ya atau mengoperasikan aplikasi berbasis web ya, aplikasi perpustakaan berbasis web. Nah, itu juga harus bisa dikuasai oleh pustakawan. Kemudian kompetensi khusus. Nah, ini yang ketiga ya, ada beberapa hal ya kaitannya dengan kompetensi khusus ini. Kompetensi khusus ini merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat lebih spesifik lagi, ya, lebih khusus lagi. Jadi ada 6 ya di dalam SKKNI ini, yaitu merancang tata ruang dan perabot perpustakaan. Ini kaitannya dengan mendesain tata ruang dan perabot perpustakaan seperti apa ya susunannya. Kaitannya dengan perabotnya apa saja, kemudian susunannya seperti apa, tata ruangnya seperti apa, harus memenuhi asas jarak ya seperti apa, kemudian pencahayaan, pewarnaan dan sebagainya. Nah, itu
harus bisa pustakawan itu. Nanti ada mata kuliah tersendiri. Kemudian melakukan perbaikan bahan perpustakaan. Nah, ini maksudnya lebih spesifik lagi selain perawatan yang disebutkan di kompetensi inti tadi, ada yang namanya perbaikan buku ya, tidak hanya yang buku rusak ringan tetapi juga buku yang rusak berat. Jadi harus bisa memperbaiki buku yang rusak berat, entah itu nanti covernya yang hilang, harus bisa mengganti covernya, membuat covernya kembali, menjilidnya kembali ya. Kalau ada apa lembaran-lembaran yang lepas dan sebagainya, nah itu pustakawan harus bisa memperbaiki buku dan menggunakan alat-alat perbaikan dengan baik. Kemudian membuat literatur sekunder. Nah ini kaitannya dengan eh, alat temu kembali informasi ya selain katalog. Nah ini literatur sekunder ini harus bisa dibuat oleh pustakawan. Misalnya membuat bibliografi beranotasi, jadi daftar buku beranotasi, membuat indeks ya, baik itu indeks eh, kaitannya dengan indeks proceeding misalnya, ataupun indeks berdasarkan subjek ya, indeks surat kabar misalnya. Jadi clipping surat kabar itu kemudian dibuatkan indeksnya misalnya, nah itu juga bisa itu. Jadi membuat literatur sekunder yang membantu dalam memudahkan pencarian informasi selain katalog. Kemudian melakukan penelusuran informasi kompleks. Nah, ini kaitannya dengan penelusuran informasi yang lebih kompleks ya, tidak hanya membuat membuat katalog kemudian menelusuri informasi melalui katalog ya secara sederhana yang manual ya, tetapi juga yang secara online, secara apa digital juga bisa. Jadi menelusur informasi di berbagai platform digital. Nah itu harus bisa juga itu pustakawan ya. Kemudian melakukan kajian perpustakaan. Nah ini kaitannya dengan hmm, kajian di sini adalah penelitian biasanya ya, melakukan penelitian yang berkaitan dengan perpustakaan ya. Kemudian kaitannya dengan ya, kalau selanjutnya adalah membuat karya tulis ilmiah. Jadi dari hasil kajian perpustakaan baik itu kajian penelitian lapangan misalnya, kemudian studi pustaka, nah itu ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah, dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk buku. Nah itu namanya disebut dengan kompetensi khusus. Nah ini kalau sudah menguasai kompetensi umum dan kompetensi inti, maka pustakawan seharusnya juga memiliki kompetensi khusus.